Apa gunanya hidup panjang kalau tiap pagi bangun dengan tubuh yang lemas dan pikiran kusam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lansia di seluruh Indonesia, aku Raka. Dan hari ini aku benar-benar gelisah. Bukan buat diriku, tapi buat orang tuaku. Ayahku sekarang 68 tahun. Kelihatannya sehat, tapi setiap pagi bangun dengan wajah lelah. Dia nggak pernah bilang sakit, tapi juga nggak kelihatan hidup. Aku mulai mikir, apa ini nasib semua pria di usia emas, badan masih berdiri, tapi semangatnya udah ketinggalan di masa lalu. Dan karena itu, aku undang seseorang yang luar biasa. Wanita hebat yang udah lebih dari 30 tahun menyelamatkan ribuan lansia Indonesia dari penderitaan yang diam-diam menghancurkan hidup mereka. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatrik, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan penasihat utama Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali. Dokter yang gak cuma kasih obat, tapi juga kasih harapan. Dokter, makasih udah datang. Saya jujur, sangat khawatir. Ayah saya nggak punya tekanan darah tinggi, diabetes pun enggak. Tapi dia bilang rasanya kosong. Nek, bangun Kumakarena harus. Mas Raka, itu kalimat yang sering sekali saya dengar dari pasien pria seusia ayah Anda. Mereka nggak mengeluh nyeri, nggak minta obat. Tapi hati mereka sunyi, dan itu, menurut saya, lebih berbahaya daripada penyakit. Tapi kok bisa? Dok, semua hasil lab ayah saya normal. Kenapa tetap merasa lelah? Karena bukan angka di hasil lab yang menentukan semangat hidup, masalahnya ada di sirkulasi darah yang melemah, hormon yang menurun, dan saraf yang kehilangan sensitivitasnya. Itu semua diam-diam mencuri vitalitas pria usia 60 ke atas. Waduh, jadi sebenarnya tubuh mereka berjalan, tapi semangatnya tertidur. Tepat, dan kalau dibiarkan, ini bisa berujung pada depresi, kehilangan fungsi otot, bahkan menurunnya hubungan dengan pasangan bukan cuma secara fisik, tapi juga emosional. Pernah dengar Pak Darmono? Yang dari Semarang itu, Dok, Betul, 68 tahun. Pensiunan insinyur, datang ke ruang praktik saya. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Dia bilang, "Dok, saya nggak sakit, tapi saya juga nggak merasa hidup." waduh, merinding saya dengarnya. Saya periksa semua, tekanan darah normal. Jantung baik, kolesterol oke, tapi testosteron agak rendah, wajahnya pucat, dan terlihat sangat lelah. Saya tahu ini bukan soal penyakit, tapi kehilangan koneksi dengan tubuhnya sendiri. Lalu dokter kasih obat? Tidak, saya kasih resep yang sederhana, 1 cangkir teh jahe dan bawang putih setiap pagi. Dia tertawa, nggak percaya, tapi dia coba. Dan hasilnya, 2 minggu kemudian dia kembali, wajah lebih cerah. Dia bilang, "Dok, kepala saya ringan, tidur lebih nyenyak." Sebulan kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Rasanya seperti lampu, di kepala saya dinyalakan lagi." ya Allah, dari cuma 2 bahan dapur. Banyak yang meremehkan jahe dan bawang putih. Padahal, 2 bahan ini adalah kunci kehidupan. Jahe mengandung gingaul. Bawang putih mengandung alicin. Mereka membantu memperlebar pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Tapi kan banyak orang mikir jahe cuma buat masuk angin. Nah, itu dia. Banyak orang pikir jahe hanya untuk menghangatkan atau bawang putih cuma buat sambal. Padahal, mereka adalah penjaga jalan raya dalam tubuh kita, membuka jalur energi agar aliran darah lancar kembali. Dokter, ini seperti kisah drama.
Tapi dramanya nyata ya. Sangat nyata. Saya juga punya pasien bernama Pak Din. 72 tahun. Mudah marah. Cepat lelah. Saya hanya minta dia minum teh, hangat jahe parut, dan bawang putih 2 kali sehari. 2 minggu kemudian, dia bilang tidur saya lebih nyenyak, dan pagi hari saya merasa siap tempur. Teman-teman, kamu dengar ini nggak? Dari Jakarta, Bandung, sampai ke kampung di Sulawesi Selatan. Kamu lagi nonton dari mana nih? Tulis di komentar dengan nama kota atau desa kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, saya jadi penasaran. Apa ini juga bisa bantu masalah lain seperti prostat, nyari shanti, atau pikiran lemot? Mas Raka, sabar dulu ya. Kita baru mulai. Justru di bagian berikutnya, saya akan bongkar lebih dalam, termasuk kenapa banyak pria kehilangan gairah tanpa sadar, dan bagaimana 2 bahan sederhana ini bisa membalikan kondisi tubuh yang lemah menjadi hidup kembali. Maraka, banyak pria mengira masalah seperti ereksi lemah, sering buang air kecil malam hari, atau cepat marah itu hal biasa. Mereka pikir, ya, saya kan sudah tua. Tapi itu bukan soal umur. Itu tanda pembuluh darah dan hormon sedang berteriak, minta tolong. Jadi, bukan cuma soal jadi tua, tapi tubuh yang diam-diam mulai rusak dari dalam. Betul. Dan kerusakannya tidak langsung terasa, seperti karat di dalam pipa, perlahan menyumbat, menekan, dan akhirnya meledak. Tapi kabar baiknya sebelum meledak, kita masih bisa perbaiki, salah satunya lewat kombinasi jahe dan bawang putih. Dokter, saya masih nggak percaya. 2 bahan dapur ini bisa bantu hormon. Ayo kita bicara tentang testosteron, hormon utama pria. Saat pria melewati usia 50, produksinya mulai turun. Tanda-tandanya tenaga berkurang, otot menjempis, gairah hilang, dan suasana hati mudah berubah. Waduh, itu semua kayak ayah saya. Dok, Dan banyak pria lain juga. Saya pernah tangani Pak Arman. Usia 70, setiap pagi bangun dengan perasaan cemas tanpa sebab, tubuh kaku, dan kehilangan minat terhadap apapun. Tapi setelah 1 bulan rutin, minum teh jahe dan bawang putih, plus sedikit olahraga ringan. Dia berkata, "Dok, saya merasa jadi diri saya yang dulu lagi." kok bisa sampai segitu pengaruhnya? Karena bawang putih membantu produksi testosteron dengan mendukung fungsi sel Leydig di testis, sementara jahe mengurangi stres oksidatif di jaringan hormon, memberi lingkungan yang sehat untuk produksi hormon. Saat kortisol hormon stres turun, testosteron punya ruang untuk bekerja. Ini kayak tubuh akhirnya bisa bernapas lagi. Ya, Persis, kita sering fokus ke tekanan darah, kolesterol, gula darah. Tapi lupa bahwa tenaga hidup itu datang dari hormon yang seimbang dan darah yang lancar. dan efeknya terasa sampai ke hubungan dengan istri ya. Dok, Tentu, banyak pria bilang ke saya bisa, dok. Tapi rasanya hambar, itu tanda saraf, tepi mulai lemah. Sirkulasi ke daerah intim terganggu, jahe dan bawang putih membantu memperbaiki mikrosirkulasi ke ujung-ujung saraf. Hasilnya koneksi batin kembali hangat. Sentuhan terasa, dan percaya diri tumbuh. saya mulai sadar. Selama ini, kita mungkin terlalu bergantung pada obat mahal. Padahal, jawaban bisa saja ada di dapur rumah sendiri. Setuhu, Mas Raka. Penyembuhan terbaik seringkali bukan dari apotek, tapi dari dapur, dan jahe serta bawang putih itu ibarat pasangan sakti. Satu menghangatkan,
Satu membersihkan, Dok, saya sempat baca. Peradangan kronis juga bisa jadi akar masalah usia. Lanjut. tepat sekali, banyak lansia yang datang ke saya mengeluh nyeri ringan di sendi. Otot cepat lelah dan mudah tersinggung. Mereka pikir itu kumaramatik atau pegel biasa, tapi sebenarnya itu tanda radang ringan yang terus menumpuk bertahun-tahun. Radang yang gak terasa tapi terus merusak dari dalam. Betul. Ini yang kita sebut low-grade inflammation. Diam-diam merusak jaringan, mempercepat penuaan, dan melemahkan sistem imun, tapi disinilah gingerol dan shogaol dari jahe berperan sebagai anti-inflamasi alami. Begitu juga alicin dari bawang putih. Jadi mereka bekerja sama seperti tim pemadam kebakaran dalam tubuh. Saya suka perumpamaan itu jahe menurunkan kadar CRP dan TNF, alfa, dua indikator radang utama, bawang putih membantu sistem imun tetap aktif tapi tidak berlebihan, sehingga tubuh tidak menyerang dirinya sendiri. Ini bukan hanya soal badan, tapi juga soal pikiran ya. Betul, peradangan kronis juga merusak otak. Banyak pria mengeluh pikiran lambat, sulit, fokus, dan mudah lupa. Padahal, dengan aliran darah ke otak yang lebih lancar, semua itu bisa diperbaiki. Ini seperti napas baru untuk otak ya. Dok, Ya, jahe membantu meningkatkan aliran darah ke otak, sedangkan bawang putih melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat penuaan. Efeknya pikiran lebih jernih, ingatan lebih tajam, dan suasana hati stabil. Dok, jujur saya merinding. Ternyata selama ini kita terlalu jauh cari solusi. Padahal tubuh kita cuma minta bantuan kecil dari dapur. Mas Raka, tubuh kita seperti mesin tua, jika dirawat dengan bahan yang tepat, dia masih bisa bekerja luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, dia akan mogok pelan-pelan, dan kita akan jadi beban buat keluarga. Teman-teman, jangan tunggu sampai mogok ya. Saya serius, Dokter Siti sudah jelaskan banyak. Tapi masih ada satu hal penting yang belum kita bahas. Iya, kesehatan prostat, masalah yang sangat umum, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Mas Raka, banyak pria usia lanjut yang datang ke saya diam-diam. Pisik-pisik, malu bertanya soal prostat. Mereka lebih memilih bolak-balik ke kamar mandi tiap malam daripada berkonsultasi, tapi lama-lama mereka kelelahan. Dan akhirnya datang juga. Saya juga dengar itu. Dok, ayah saya suka bangun 3 sampai 4 kali tiap malam. Tapi dia bilang, wajarlah, udah tua. Justru itu kesalahan besar. Kita pikir normal. Padahal itu tanda peradangan prostat yang harus ditangani. Kalau dibiarkan, bisa jadi pembesaran prostat jinak atau bahkan gangguan buang air kecil yang lebih serius. Apa jahe dan bawang putih juga bisa bantu di situ? Sangat bisa. Jahe membantu melancarkan detoksifikasi hormon, mencegah kelebihan estrogen yang mempercepat pembesaran prostat, sedangkan bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang membantu meredakan iritasi di jaringan prostat. Jadi, dua bahan ini bukan cuma buat jantung dan otak, tapi juga buat pusat kontrol pria ya. Persis, saya pernah menangani Pak Mahmud, 75 tahun, asal Yogyakarta. Ia merasa frustrasi karena tiap malam harus ke toilet 5 kali. Setelah 2 bulan konsumsi teh jahe dan bawang putih, ditambah sedikit pengaturan pola makan, ia berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur sampai subuh tanpa terbangun." Masya Allah, luar biasa. Dan itu bukan keajaiban, Mas Raka.
Itu karena tubuhnya mulai bersih dari dalam, prostat tenang, hormon stabil, dan sistem saraf beristirahat dengan benar. Saya yakin banyak yang nonton sekarang mikir, saya juga mau seperti Pak Mahmud, tapi mungkin mereka ragu, takut ribet, atau malah mikir, ini kumas sugesti. Saya paham. Karena itu, saya selalu bilang, coba dulu 2 minggu. Lalu rasakan bedanya. Ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal pengalaman tubuh Anda sendiri. Dokter, bisa jelaskan lagi bagaimana cara membuat minuman ini? Tentu, setiap pagi, ambil 1 ruas jahe segar, cuci bersih. Bisa diparut atau diiris tipis. Lalu ambil 1 siung bawang putih, geprek. Saya tidak perlu halus, seduh keduanya dengan air panas secukupnya. Diamkan 10 menit, lalu minum selagi hangat. Kalau terlalu kuat rasanya. Bisa tambahkan madu sedikit atau perasan lemon, tapi ingat, jangan dicampur gula putih. Gula akan mengganggu efek antiinflamasi dari ramuan ini. Dan ini diminum pagi hari. Pagi hari saat perut kosong sangat baik untuk penyerapan, tapi boleh juga diminum malam hari sebelum tidur, agar tubuh lebih rileks dan kualitas tidur meningkat. Bagaimana dengan orang yang punya maag atau sedang konsumsi obat pengencer darah? Nah, in penting, kalau Anda punya maag aktif atau sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Karena jahe dan bawang putih juga bersifat mengencerkan darah secara alami. Jadi kuncinya bukan seberapa banyak kita minum, tapi konsistensi dan kondisi tubuh masing-masing. Tepat, saya selalu bilang ke pasien saya, jangan tunggu sampai jatuh. Baru belajar berdiri, mulailah dari hal kecil. Karena setiap cangkir hangat itu adalah bentuk kasih kepada tubuh sendiri. Dok, saya jadi ingin pulang, masuk dapur. Dan buatkan ini buat ayah saya sekarang juga. Itu niat yang indah. Mas Raka. Karena kesehatan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal cinta. Cinta pada diri sendiri. Dan cinta pada orang-orang yang kita sayangi. Teman-teman, kamu udah mulai coba minuman ini belum? Atau punya pengalaman sendiri soal jahe dan bawang putih? Tulis di komentar ya. Saya pengen tahu cerita kamu, dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga kamu. Biar semua orang tua kita bisa hidup lebih hidup. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana 2 bahan ini juga membantu mengurangi kekakuan sendi, menurunkan rasa nyeri, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para lansia. Mas Raka, setelah usia 60 tahun, banyak pria mulai terbiasa dengan rasa kaku di pagi hari, nyeri ringan di punggung, atau bahu yang terasa berat. Mereka pikir, ini cuma bagian dari menua. Ayah saya juga gitu. Dok, setiap bangun pagi, pasti duduk lama di pinggir ranjang. Katanya butuh waktu sebelum bisa berdiri. Nah, itu bukan hal normal yang harus diterima begitu saja. Itu tanda tubuh sedang berteriak, memberi sinyal bahwa ada radang kecil yang terus menumpuk di otot dan sendi. Kita sebut ini sebagai peradangan tingkat rendah kronis. Tapi kalau enggak terasa seperti sakit serius, orang cenderung mengabaikan. Ya, Betul. Padahal radang ini pelan-pelan mengikis kualitas hidup, mobilitas menurun, rasa percaya diri hilang, dan akhirnya ketergantungan mulai muncul. Bisa jadi tidak bisa lagi pakai sarung sendiri, butuh bantuan ke kamar mandi, atau bahkan tidak bisa salat berdiri. waduh, itu bukan sekadar fisik, tapi juga mental pasti terpukul. Persis.
Itulah kenapa saya minta semua pasien lansia saya minum ramuan jahe dan bawang putih setiap hari. Karena selain hormon dan aliran darah, sendi dan otot juga sangat diuntungkan. Dok, bisa dijelaskan kenapa dua bahan ini bisa bantu sendi? Yae mengandung gingerol dan shogaol. Dua senyawa aktif yang bekerja sebagai antiinflamasi alami. Mereka menurunkan CRP, C-reaktif protein, dan TNF-alfa, dua penanda utama peradangan dalam darah. Bawang putih juga membantu menenangkan sistem imun, agar tidak menyerang jaringan sendiri. Hasilnya sendi lebih lentur. Nyeri berkurang, dan tubuh terasa ringan. Saya jadi ingat Pak Mulyo, pensiunan guru olahraga. Jadok, Ya 75 tahun, dulu rutin main tenis. Tapi berhenti karena pinggul dan bahu terasa kaku setiap bangun pagi. Saya beri saran minum ramuan ini setiap hari, plus peregangan ringan. dan berhasil. 1 bulan kemudian, ia datang dengan wajah bersinar. Dia bilang, "Dok, saya sudah bisa main tenis lagi. Walau pelan-pelan, bukan karena sihir, tapi karena tubuh diberi bahan yang benar untuk memperbaiki dirinya sendiri." Jadi sebenarnya tubuh itu bisa sembuh asal diberi kesempatan. Betul, tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan, meregenerasi, dan beradaptasi. Tapi seringkali kita tidak memberinya dukungan yang layak. Dan dukungan itu bisa dimulai dari dapur. Ya, dari dapur sendiri. Tidak perlu biaya mahal, tidak perlu alat canggih. Cukup 1 gelas hangat tiap hari dengan niat yang konsisten. Dok, ini luar biasa. Tapi saya ingin tanya mewakili teman-teman di rumah. Berapa lama sampai terasa hasilnya? Biasanya 2 minggu mulai terasa perbedaan kecil, tidur lebih nyenyak, bangun lebih ringan, kepala lebih jernih. Tapi untuk efek sendi dan fleksibilitas, butuh minimal 1 bulan konsumsi rutin. Ingat, ini bukan sulap. Ini adalah proses biologis alami. Dan kalau berhenti minum, Tubuh akan kembali seperti semula. Perlahan, karena peradangan dan kekakuan akan datang kembali jika pola makan dan aktivitas tidak diperbaiki. Maka saya selalu bilang, ini bukan terapi sesaat, tapi gaya hidup. dan bisa dikombinasikan dengan olahraga ringan, Sangat disarankan. Bahkan hanya 10 menit peregangan pagi sudah membantu mempercepat efek jahe dan bawang putih. jadi ramuan ini seperti oli untuk mesin tubuh kita. Analogi yang sangat bagus. Masyarakat tubuh pria usia lanjut seperti mesin tua, kalau tidak diberi oli, dia akan aus, mase, dan akhirnya berhenti total. Tapi kalau dirawat, dia masih bisa berjalan jauh, bahkan sampai 80 atau 90 tahun. Teman-teman, jangan tunggu sendi kamu kaku total. Jangan tunggu butuh tongkat baru mulai bertindak. Mulai dari sekarang, minum hangat, gerakkan badan, dan cintai tubuhmu. Karena di segelas ramuan sederhana itu, ada harapan, ada pemulihan, ada kebebasan untuk kembali hidup mandiri. Dok, kita udah bahas banyak soal badan, hormon, sendi. Tapi saya penasaran satu hal lagi, apakah ramuan ini juga bisa bantu pikiran yang lambat, gampang lupa, atau susah fokus? Pertanyaan bagus. Mas Draka, justru itu yang akan saya bahas di bagian selanjutnya. Bagaimana jahe dan bawang putih bisa menjaga ketajaman otak, menghambat penuaan saraf, dan meningkatkan daya ingat pria lansia. Dok, saya pernah lihat sendiri. Teman ayah saya, dulunya pengusaha sukses. Sekarang sering lupa taruh kunci. Lupa janji.
Bahkan lupa jalan pulang dari masjid, keluarganya bilang itu wajar karena usia. Tapi saya nggak yakin. Mas Raka, itu bukan hal yang harus dianggap biasa. Lupa bukan bagian alami dari usia. Lanjut, itu tanda bahwa otak sedang butuh bantuan. Waduh, jadi ini bisa dicegah. Sangat bisa. Otak adalah organ yang paling haus akan oksigen dan nutrisi, dan dua bahan sederhana yang kita bicarakan sejak tadi, jahe dan bawang putih, punya peran besar untuk menjaga kejernihan pikiran. Wah, saya pikir jahe cuma buat badan hangat, ternyata bisa buat otak juga. Betul. Jahe meningkatkan aliran darah ke otak. Aliran darah yang lancar berarti lebih banyak oksigen dan glukosa untuk sel otak. Hasilnya fokus meningkat, ingatan membaik, dan suasana hati lebih stabil. Dan bawang putih? Bawang putih mengandung antioksidan kuat yang melindungi sel saraf dari kerusakan akibat penuaan. Ini penting sekali karena penuaan otak tidak hanya soal lupa, tapi juga soal hilangnya kontrol emosi. Mudah cemas atau gampang tersinggung. Jadi dua bahan ini bantu menjaga keseimbangan kepala juga ya? Sangat tepat. Saya punya pasien, Pak Hadi, 71 tahun. Ia bilang, saya sering lupa nama cucu saya sendiri. Dok, setelah 3 minggu, rutin minum ramuan ini, plus latihan ingatan sederhana seperti mengingat 5 kata setiap pagi. Dia mulai kembali tajam. Hebat banget. Tapi gimana efeknya bisa terasa cepat? Karena otak sangat responsif terhadap perbaikan aliran darah, begitu nutrisi masuk dan radikal bebas ditekan, sel-sel otak langsung bereaksi. Bahkan, banyak pasien bilang kepala mereka terasa enteng, tidak sesak, dan mudah konsentrasi. Dok, saya juga sering dengar banyak pria setelah pensiun jadi murung. Kehilangan semangat, apakah itu juga ada hubungannya? Sangat berhubungan saat pria kehilangan peran sosial atau pekerjaan, otaknya kehilangan bahan bakar emosional, dan kalau ditambah dengan sirkulasi yang buruk, hormon stres naik, maka muncullah kondisi seperti depresi ringan. Dan jahe serta bawang putih bisa bantu. Ya, karena mereka menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan membantu menstabilkan serotonin, hormon yang membuat kita merasa tenang dan bahagia. Jadi selain membuat tubuh bertenaga, ramuan ini juga membuat hati lebih tenang. Betul, banyak pria bilang setelah minum ini rutin, mereka merasa lebih sabar, tidak gampang marah, dan lebih menikmati hari-hari sederhana seperti duduk di teras, berbicara dengan cucu, atau sekadar menyapu halaman. Waduh, saya sendiri jadi pengen minum sekarang juga. Silakan. Bahkan, pria usia 40 pun bisa mulai dari sekarang, tapi ingat, efek paling besar justru terlihat pada pria usia 60 ke atas. Karena disitulah tubuh mulai mengalami perlambatan secara alami. Teman-teman, siapa di sini yang suka lupa naruh dompet atau ngobrol tiba-tiba lupa topiknya? Jangan malu tulis di komentar ya. Biar kita saling berbagi pengalaman. Dan kalau kamu udah mulai coba minuman ini, ceritakan juga apa yang kamu rasakan. Karena tidak ada yang lebih indah daripada berbagi ilmu yang bisa memperpanjang kualitas hidup. Kita bukan hanya ingin hidup panjang, tapi juga hidup yang tajam, penuh makna, dan tidak menjadi beban bagi orang terdekat. Dok, kita udah bahas tubuh, hormon, sendi, dan otak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang saya yakin banyak pria ingin tahu jawabannya. Apa itu? Mas Raka. Apakah dua bahan sederhana ini bisa benar-benar membuat tubuh terasa muda kembali? Atau itu hanya ilusi semangat sesaat? Itu pertanyaan yang akan saya jawab di bagian terakhir nanti.
Saya akan rangkum semua manfaatnya. Dan bagaimana satu gelas ramuan ini bisa mengubah cara pria usia lanjut memandang tubuh mereka sendiri. Mas Raka, tadi Mas tanya, apakah ini hanya semangat sesaat atau benar-benar bisa membuat tubuh terasa muda kembali? Ya dok, karena banyak pria yang skeptis, mereka takut berharap terlalu tinggi. Saya jawab dengan tegas. Bukan ilusi, ini realita. Tapi hanya untuk mereka yang mau konsisten, bukan soal ajaib, tapi soal memberi tubuh apa yang ia butuhkan sejak lama kesempatan untuk sembuh. Jadi, tubuh pria usia lanjut masih bisa bangkit? Tentu bisa. Tapi dengan syarat, jangan menyerah sebelum mencoba. Banyak pria bilang, saya sudah terlalu tua. Tapi tubuh mereka membuktikan sebaliknya. Dalam 1 bulan, mereka mulai tidur lebih dalam. Dalam 2 bulan, pikiran jadi tajam. Dalam 3 bulan, mereka merasa menemukan kembali diri mereka yang hilang. Dok, saya suka sekali kata-kata itu, menemukan kembali diri yang hilang. Karena memang banyak pria lansia berjalan tanpa arah, mereka makan seadanya, tidur seadanya, hidup seadanya. Padahal, tubuh pria itu ibarat orkestra megah. Jika satu alat fals entah hormon, sirkulasi, atau saraf, maka harmoni tubuh pun terganggu. Tapi jika diperbaiki, Maka seluruh harmoni bisa kembali. Dan jahe serta bawang putih adalah 2 konduktor kecil yang menyelaraskan semua instrumen tubuh. Tidak mahal, tidak sulit, tapi luar biasa dampaknya. tapi, dok, kenapa tidak semua orang tahu ini? Karena kita terlalu fokus ke obat kimia. Ki asilab. Dan lupa mendengar bahasa tubuh. Kita pikir penyembuhan hanya dari luar, padahal tubuh bisa sembuh dari dalam asal diberi sinyal yang tepat. Dan sinyal itu bisa dimulai dari 1 gelas hangat tiap pagi. Ya, setiap tegukan itu seperti kita berkata pada tubuh, saya masih peduli. Saya belum menyerah. Dok, boleh saya jujur? Setelah dengar penjelasan dokter dari awal sampai sekarang, saya merasa ini bukan sekadar wawancara, ini semacam panggilan untuk bertindak. Saya setuju. Ini bukan tentang saya atau Mas Raka. Ini tentang jutaan pria di Indonesia yang diam-diam sedang menyerah, yang bangun pagi tanpa semangat, yang tidur malam dengan perasaan hampa. Teman-teman, berapa banyak dari kamu yang merasa seperti itu? Tulis di komentar. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk memulai perubahan. Karena perubahan tidak harus besar, mulai dari dapur, mulai dari niat, mulai dari sekarang. Dok, boleh rangkum sekali lagi manfaat utama dari ramuan ini, biar teman-teman makin mantap. Tentu, dalam 1 cangkir ramuan jahe dan bawang putih, Anda memberi tubuh aliran darah yang lebih lancar, hormon yang lebih seimbang, saraf yang lebih peka dan responsif, sendi yang lebih lentur, nyeri yang berkurang, tidur yang lebih dalam dan berkualitas, pikiran yang lebih tajam dan tenang, prostat yang lebih sehat dan stabil, dan yang paling penting, semangat hidup yang kembali menyala. Masya Allah, itu semua dari dapur. Ya, bukan dari klinik, bukan dari rumah sakit, tapi dari kasih sayang Anda pada tubuh sendiri. Teman-teman, saya minta dengan sangat jangan abaikan tubuhmu. Jangan tunggu dokter bilang sudah terlambat. Ambil jahe, ambil bawang putih, dan mulailah. Karena tubuh Anda sudah setia menemani selama puluhan tahun. Sekarang, giliran Anda membalasnya. Terima kasih banyak Dokter Siti atas ilmunya, atas panggilannya, dan atas semangatnya. Kami semua berutang 1 gelas teh hangat pada tubuh kami. Terima kasih kembali. Mas Raka
Dan untuk semua sahabat lansia, ingatlah penuaan bukan kemunduran, tapi kesempatan untuk menjadi lebih bijak. Potong bawang putih. Rebus jahe. Hirup aromanya. Dan rasakan kehangatan hidup mengalir kembali. Kamu nonton dari mana nih, Surabaya? Padang, Makassar, atau dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar. Tulis usiamu. Dan tulis satu hal yang ingin kamu ubah mulai hari ini. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga tubuh, jaga hati. Dan jangan lupa minum hangat setiap pagi.